Ketika membicarakan tentang orang-orang yang kita kagumi, maka seperti spontanitas, kalimat-kalimat akan terucap dari mulut kita. Misalkan kita mengagumi Michael Jordan, Mother Teresa, Brian Kobe, Albert Einstein, John Sung, atau Billy Graham, otomatis kita tidak susah untuk menceritakan orang-orang yang kita kagumi. Bahkan ada orang yang mau meniru perilaku mereka, mengutip ucapan-ucapan mereka yang bermanfaat. Bahkan ada yang ingin dekat, makin kenal dia lagi. Dengan cara apa? Mereka mulai mencari tahu riwayat informasi tentang tokoh-tokoh yang mereka kagumi. Nah, bagaimana sekarang? Khususnya tentang seorang pribadi yang sudah menjadi pahlawan dalam kehidupanmu, yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, yang telah mengampuni kita, yang telah menyelamatkan kita karena dia bangkit dari antara orang mati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang sangat kita kagumi dan kita puja sepanjang hidup kita. Apakah kita akan dengan begitu mudah, spontanitas, antusias, mau memberitakan, menceritakan Yesus Kristus kepada orang lain yang sedang membutuhkan keselamatan dan tujuan hidup pada masa kini? Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus 16 ayat 15-16 berkata, "Lalu ia berkata kepada mereka, 'Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.'" Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita agar kita mau melihat orang lain yang sedang membutuhkan pertobatan dan pengampunan dosa. Ayat ini mau mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayo, lihatlah orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan sukacita, keselamatan, sebagaimana yang sedang kita nikmati pada saat ini. Ayat ini juga mau mengajak kita agar kita ambil bagian, terlibat untuk mendampingi, membimbing, mengajari orang-orang yang sedang membutuhkan pengajaran tentang kehidupan yang kekal. Ketika kita melakukan hal ini adalah perintah langsung dari Tuhan, sehingga disebut sebagai amanat agung. Maka ketika kita dapat melakukannya, kita akan bersukacita karena kita bisa menyampaikan Injil kepada orang lain. Kita akan melihat mengapa ada sukacita karena memberitakan Injil. Yang pertama, ketika engkau ambil bagian memberitakan Injil, itu sebagai tanda bahwa kita betul-betul sebagai murid Kristus. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan minta kita untuk pergilah, jadikan orang lain murid Yesus Kristus. Artinya, dimanapun Anda berada, apapun juga aktivitasmu, pekerjaanmu, profesimu, siapapun juga Anda harus terlibat untuk mengajari orang lain tentang Injil. Jadi, karena kita harus mengajari orang lain tentang Injil, maka kita jangan merasa cukup dengan pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang sudah kita lakukan selama ini. Artinya kita juga harus terus menggali, belajar firman Tuhan. Sehingga waktu kita mengajari orang lain tentang Injil, maka kita mampu mengajarinya dengan baik dan benar. Saya mau kasih contoh ya, mengajari orang lain dengan Injil yang lagi membutuhkan keselamatan, itu tidak seperti autorobot. Autorobot itu seperti apa? Misalkan, sebuah kantor ada nomor telepon, Anda menelpon. Lalu akan bunyi begini, "Selamat datang di PT ini. Silakan tekan 010 untuk ini, nomor 1 untuk ini," dan sebagainya. Itu autorobot yang jawab komputer.
Waktu kita mengajari orang tentang Injil, nggak auto robot. Tetapi kita harus mengajari pakai hati. Dengan penuh perhatian. Bahkan di dalamnya juga kita menceritakan tentang pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman kita mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita ambil bagian. Tugas untuk mengajari orang lain tentang Injil bukan tugas pendeta, bukan tugas misionaris, bukan tugas penginjil. Ini adalah tugas murid Kristus. Anda murid Kristus? Anda pasti murid Kristus. Oleh sebab itu, ayo ajari orang lain tentang Injil Tuhan. Jangan sampai kita mengesampingkan hal ini. Ketika kita melakukannya, kita akan bersuka cita. Karena ini sebagai tanda, oh iya, saya murid Kristus. Makanya saya ambil bagian mengajari orang lain, memuridkan orang lain. Yang kedua adalah sebagai tanda mentaati Kristus. Di dalam Lukas 24 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Sekali lagi, ada kata harus disampaikan. Artinya, kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk berita pertobatan dan pengampunan itu harus menjadi bagian dalam diri kita sebagai orang percaya. Bukan sambil lalu saja, kalau sempat kita beritakan Injil. Kalau sempat kita nyampein. Kalau enggak, ya udah, enggak ada waktu dan sebagainya. Enggak begitu. Ini harus jadi bagian di dalam hidup kita. Tidak ada pilihan yang lain. Ini bukan pilihan. Saya kasih ilustrasi buat kita semuanya ya. Misalkan di rumah habis beras. Lalu Anda diminta tolong. Ayo pergi ke pasar. Beli beras. Ya, belilah beras. Kalau masih sempat, beli pulsa. Kalau uangnya cukup. Lalu engkau pergi ke pasar. Duluan yang engkau beli apa? Beli pulsa duluan. Baru beras, baru kita mau beli, ternyata uangnya nggak cukup. Sampai ke rumah ditanyain, mana berasnya? Aduh sorry, saya beli pulsa duluan. Dan saya kira kalau cukup ya saya beli lagi beras, ternyata nggak cukup. Apakah di rumah kita mau makan pulsa biar kenyang? Tentu nggak demikian. Yang utama adalah beli beras. Sembari beli pulsa kalau uangnya cukup. Nah ini katanya harus. Yang utama, makanya katakan harus. Begitu juga dalam pemberitaan Injil. Itu bukan sambil lalu kalau sempat. Kalau bisa enggak, itu bukan pilihan seperti itu. Nah ketika Anda mau melakukannya, karena Tuhan berkata harus, ketika kita melakukannya, berarti Anda telah belajar taat kepada Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Tentunya ada sukacita di hati ketika kita taat melakukan perintah Tuhan. Dan yang berikutnya, poin yang ketiga, apakah yang membuat kita sukacita karena memberitakan Injil? Karena yang pertama, sebagai tanda engkau murid Kristus. Sebagai tanda engkau betul-betul taat kepada Tuhan. Ketika kita memberitakan Injil, ada sukacita. Kenapa? Karena memberitakan Injil sebagai tanda engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang poin ketiga ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan berkata, kita telah diatur Tuhan, telah dipilih Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa asli itu dari kata martus atau martir. Kita sering dengarkan ada penginjil, misionaris, dia martir. Dia mati karena memberitakan Injil. Karena dia memberitakan Injil, dia sampai mengorbankan nyawanya. Artinya, memberitakan Injil sebagai saksi Kristus butuh kerelaan. Sehingga mau berkorban dalam pemberitaan Injil. Dari mana Anda bisa rela dan mau berkorban menjadi saksi Tuhan? Karena engkau betul-betul mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita mengasihi Tuhan,
kita siap jadi martus, jadi saksi-saksinya Tuhan Yesus Kristus. Engkau rela dan mau berkorban untuk memberitakan Injil. Dan ini akan membangkitkan sukacita di dalam hadirat Tuhan. Engkau menikmati berkat rohani yang sangat besar. Ayo, kapan lagi? Kalau bukan sekarang, ambil bagian untuk memberitakan Injil. Jangan menunggu hari esok. Ada sukacita ketika kita menyampaikan Injil Kerajaan Sorga. Tuhan Yesus memberkati.